Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjari Jandi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan nomor induk siswa 2330511035. Saya dari kelas 2A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan yang bertema menjaga semangat nasionalisme dan tantangannya di era globalisasi. Nah, di sini ada daftar isi. Yang satu yaitu pengertian nasionalisme, kedua bentuk-bentuk nasionalisme, ketiga tujuan dan ciri-ciri nasionalisme, keempat nasionalisme di era globalisasi, yang kelima yaitu memperkuat semangat nasionalisme generasi muda, yang keenam tantangan globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Yang kita next. Selanjutnya yaitu yang satu, pengertian nasionalisme. Pengertian nasionalisme adalah sebuah ideologi yang berdasarkan rasa cinta terhadap tanah kelahirannya. Rasa cinta dalam nasionalisme akan mewujudkan sikap untuk memperjuangkan kepentingan bangsa atau negara. Secara asal kata nasionalisme berasal dari kata nationalism atau nation dalam bahasa Inggris. Dalam penelitian, pemaknaan kata nation berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu natio yang berakar dari kata nature yang berarti aku lahir, atau dari kata natusum yang berarti aku dilahirkan. Nah, di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang satu yaitu Hans Kohn. Pengertian nasionalisme adalah formalisasi bentuk dan nasionalisasi dari kesadaran nasional, berbangsa dan bernegara sendiri. Yang kedua yaitu Benedict Anderson. Pengertian nasionalisme adalah sebagai suatu komunitas politik yang dibayangkan dan diimajinasikan sebagai sesuatu yang terbatas dan juga berdaulat. Nah, yang ketiga yaitu menurut Otto Bauer, pengertian nasionalisme adalah sebuah persatuan karakter atau pengarai yang timbul karena adanya perasaan yang sensitif. Yang keempat, L. Stoddard, pengertian nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Nah, yang kedua yaitu bentuk-bentuk nasionalisme. Bentuk-bentuk nasionalisme, yang satu, nasionalisme kewarganegaraan. Bentuk nasionalisme ini muncul karena partisipasi aktif rakyat dalam politik negara. Ini berarti bahwa rakyat merasa memiliki negara mereka dan aktif terlibat dalam proses politik untuk memastikan negara berjalan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis berkaitan dengan budaya atau etnis suatu masyarakat. Keanggotaan dalam bangsa ini seringkali diwariskan turun-temurun, dan identitas nasional didasarkan pada budaya asal atau kelompok etnis tertentu. Nah, yang ketiga yaitu nasionalisme romantis. Bentuk nasionalisme ini adalah kelanjutan dari nasionalisme etnis, di mana negara dilihat sebagai ekspresi alami dari bangsa atau ras tertentu. Di sini negara dianggap sebagai manifestasi yang alamiah dari identitas budaya bangsa. Nah, masih di bentuk-bentuk nasionalisme. Nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya muncul karena negara memperoleh legitimasi politik dari budaya bersama, bukan atribut seperti warna kulit atau bahasa. Fokusnya adalah pada warisan budaya yang dibagikan oleh masyarakat. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme ini menganggap bahwa bangsa adalah komunitas yang memberikan kontribusi penting terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Keberadaan bangsa dipandang sebagai bagian penting dalam keberhasilan negara. Nah, yang keenam yaitu nasionalisme agama. Nasionalisme negara terbentuk ketika negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Agama menjadi perekat utama yang mengikat masyarakat dalam suatu negara.
Yang ketiga yaitu tujuan dan ciri-ciri nasionalisme. Tujuan nasionalisme yang satu yaitu cinta tanah air, membangun rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Yang kedua yaitu rela berkorban, bersedia berkorban demi kepentingan negara bangsa. Yang ketiga yaitu menempatkan kepentingan bangsa, prioritaskan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat yaitu memajukan persatuan dan kesatuan, mendorong persatuan dan kesatuan dalam keragaman bangsa. Nah, yang kelima yaitu kebanggaan kebangsaan. Nah, kebanggaan kebangsaan ini membangun rasa kebanggaan menjadi bagian dari suatu bangsa dan menjaga ketertiban dunia. Yang keenam yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini mendorong persatuan Indonesia dengan tetap menghormati keragaman budaya dan agama. Di sini ada ciri-ciri nasionalisme dan penerapan nasionalisme. Ciri-ciri nasionalisme yaitu yang satu, menempatkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa. Yang kedua yaitu berkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa. Yang ketiga yaitu tujuan bersosial politik yang berfokus pada kesejahteraan bangsa. Dan yang keempat selalu memperkuat kemakmuran bangsa. Yang kelima taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum negara. Yang keenam merawat dan menjaga keutuhan bangsa. Yang ketujuh mempertahankan keunggulan dan kemakmuran bangsa. Nah, yaitu di sini ada penerapan nasionalisme. Penerapannya yaitu yang satu, memiliki produk-produk dalam negeri dan mendukung industri lokal. Dua, menjaga nama baik keluarga dan bangsa. Ketiga, menghormati lagu kebangsaan dan bendera negara. Yang keempat yaitu merawat dan melestarikan warisan sejarah. Yang kelima, mendukung kebenaran dan keadilan. Yang keenam, bangga akan budaya nasional. Yang ketujuh, menghormati orang tua dan pendahulu. Yang keempat, nasionalisme di era globalisasi. Nasionalisme di era globalisasi yaitu munculnya era globalisasi pada saat ini rupanya memberikan sebuah ruang bagi para generasi muda Indonesia untuk dapat lebih mengenal serta memahami cara berpikir dan kebudayaan bangsa lain. Dalam hal ini, memahami budaya lain secara mendalam rupanya berakibat buruk. Karena generasi muda Indonesia cenderung menjadi tidak memindahkan budaya sendiri. Agaknya rasa cinta terhadap bangsa dan budaya sendiri menjadi lenyap, dan rasa bangga pada bangsa sendiri pun menghilang. Generasi muda Indonesia rupanya telah tersesat terlalu jauh ke dalam globalisasi. Tidak sedikit generasi muda Indonesia yang merupakan identitas bangsanya sendiri. Bahkan yang lebih parah lagi ialah mereka tidak mengenal jati diri bangsanya sendiri. Hal ini berdampak pada rasa bangga terhadap apa yang dimiliki bangsanya serta membuat rasa nasionalismenya terkikis. Jiwa nasionalisme bangsa Indonesia kian lama kian turun. Menurut Sri Indriyani Umrah tahun 2019. Pada hakikatnya, suatu negara akan memiliki pertahanan yang semakin kuat apabila bangsa dan negara tersebut dapat bersatu padu untuk memperjuangkan, melindungi serta membela hak-hak yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Meskipun dalam faktanya sering berjalan waktu, perkembangan zaman tidak mungkin dapat dihindari. Hal ini tentunya menuntun bangsa Indonesia menuju arus globalisasi dunia yang tidak jarang buat lalai bangsa ini akan kesadaran untuk dapat melindungi dan membela negaranya dari berbagai ancaman yang terjadi. Masyarakat saat ini cenderung lebih mementingkan kebudayaan luar yang pada masanya sedang ngetren, sehingga tidak jarang mereka menjadikan sebagai acuan gaya hidup serta melupakan identitas diri bangsa mereka yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan seperti konflik yang diakibatkan atas dasar adanya perbedaan ras, suku, agama, dan kesekretariatan. Oleh karena itu, kiranya sangat penting untuk dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia, utamanya pada generasi muda yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan negara ini.
Apabila generasi bangsa kehilangan jiwa nasionalismenya, maka dapat dipastikan pembangunan dan kemajuan negara akan mengalami kendala besar. Hal ini dikarenakan estafet kepemimpinan akan beralih ke tangan generasi bahkan tidak memikirkan bangsanya. Yang kelima, yaitu memperkuat semangat nasionalisme generasi muda. Nah, memahami ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, indahnya kaya akan keberagaman budaya yang syarat dan nilai sejarah. Oleh karena itu, generasi muda seharusnya mengenal dan melestarikan keberagaman budaya ini, terutama budaya di daerah tempat mereka tinggal, agar kebudayaan tersebut tidak punah, diakui, atau dirampas oleh bangsa lain. Yang kedua yaitu mendukung produk dalam negeri. Produk dalam negeri memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk impor. Bahkan produk dalam negeri cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, generasi muda harus mendukung dan menghargai produk dalam negeri. Mendorong untuk lebih sering membeli produk lokal dapat meningkatkan rasa percaya diri terhadap produk dalam negeri. Yang ketiga, mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan perlu menjadi bagian dari pembelajaran generasi muda agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Ini melibatkan pemahaman tentang hukum dan tata kewarganegaraan yang dapat secara signifikan meningkatkan semangat nasionalisme dalam diri mereka. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Yang keempat yaitu mengunjungi museum sejarah. Di Indonesia terdapat banyak museum sejarah yang menyimpan berbagai kisah perjuangan dalam memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, generasi muda seharusnya aktif menjunjung museum-museum ini sebagai bentuk penghormatan pada para pahlawan untuk mengambil teladan dari jasa mereka dan untuk memupuk semangat nasionalisme. Nah, yang keenam yaitu tantangan globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif adanya globalisasi adalah adanya globalisasi menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju, serta tingkat kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, di sini ada juga dampak negatif. Dampak negatif dari adanya globalisasi diantaranya globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri. Masyarakat lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya Barat. Sikap individualistik yang menimbulkan ketidakpedulian antar perilaku sesama warga serta kesenjangan sosial. Adapun langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme antara lain yaitu yang satu, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya mencintai produk dalam negeri. Nah, yang kedua yaitu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, serta budaya bangsa. Nah, kesimpulan. Disimpulkan bahwa nasionalisme pada era globalisasi ini tentunya sangat penting untuk ditanamkan oleh pemerintah, guru maupun dosen, khususnya kepada para generasi muda. Nasionalisme yang bersumber dari kecintaan terhadap tanah air dapat dijadikan acuan untuk mengembalikan semangat perjuangan para pahlawan, sehingga arus globalisasi yang kurang cocok dengan paham ideologi Pancasila dapat kita cegah. Para generasi muda dengan memiliki budi pekerti yang luhur, etika, kejujuran, integritas, moralitas, dan semangat dalam belajar, berarti telah turut serta dalam memperjuangkan nasionalisme.
Nah, di sini juga ada referensinya ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah kata atau salah dalam ucapan. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sini saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.